Ini adalah buah kopi. Dipetik oleh petani, diangkut ke tempat produksi dan diolah sehingga menjadi secangkir kopi. Secangkir kopi inilah yang selalu menemani si Joni di setiap malamnya. Lalu bagaimana kopi pertama kali ditemukan dan bagaimana kopi dapat menjadi populer seperti sekarang? Maka dari itu, kamu harus tahu. Kata kopi berasal dari bahasa Arab, yaitu kahwah, yang berarti kekuatan. Karena dahulu kopi digunakan sebagai minuman penambah energi terutama untuk umat muslim agar tetap terjaga di saat beribadah di malam hari. Tanaman kopi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di Abyssinia, wilayah Afrika pada abad ke-9 Masehi. Legenda paling terkenal dari asal-usul kopi adalah kisah Kali dan kambingnya. Kisah ini menceritakan seorang pengembala yang menemukan kambingnya dalam keadaan begitu energik setelah memakan sejenis buah beri. Karena penasaran akan buah tersebut, Kaldi pun mencoba untuk memakannya. Dan tara, benih-benih cinta tumbuh bagaikan seorang remaja yang sedang kasmaran di dalam hati dan pikiran Kaldi. Pada saat itu, bangsa Ethiopia mengonsumsi biji kopi sebagai makanan sehat yang dicampur dengan lemak dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Baru pada abad ke-11, di saat pedagang Arab mulai membawa tanaman kopi dari Ethiopia ke Yaman, tata cara menikmati kopi mulai berubah menjadi lebih modern, yaitu dengan cara menyeduh biji kopi terlebih dahulu. Kopi semakin populer pada masa kekhalifahan Turki Utsmani dan mulai diperkenalkan di Konstantinopel. Di sana, dibuka kedai kopi pertama di dunia bernama Kifahan pada tahun 1475. Saat itu, lalu lintas perdagangan kopi hanya dilakukan di sebuah kota pelabuhan bernama Mocha yang terletak di Yaman. Saking pentingnya kota ini, orang-orang Eropa terkadang menyebut kopi dengan nama Mocha. Karena pasokan kopi tidak mencukupi kebutuhan pasar kopi Eropa pada saat itu, bangsa Eropa mulai mencoba untuk membudidayakan tanaman kopi. Belanda adalah salah satu negara Eropa pertama yang berhasil membudidayakan kopi di luar wilayah Arabia pada tahun 1616. Lalu pada tahun 1690, kopi dibawa Belanda ke Pulau Jawa untuk ditanam dan dibudidayakan secara besar-besaran. Sejarah kopi di Indonesia erat kaitannya dengan tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda. Tak heran jika pada saat itu, Indonesia pernah menjadi produsen kopi terbesar di dunia dengan kopi Jawa sebagai jenis kopi andalannya. Hingga saat ini, kopi masih menjadi minuman paling populer di dunia. Meminum kopi dapat meningkatkan kewaspadaan seseorang dan menghilangkan rasa ngantuk sementara akibat efek dari kafein. Lalu bagaimana cara kafein bekerja dalam otak? Selanjutnya akan dijelaskan oleh kanal Ayo Mikir. Check this out. Halo semuanya. Ketika kita merasa lelah, zat kimia bernama adenosin secara bertahap terakumulasi di dalam otak yang kemudian akan membuat kita merasa ngantuk. Atau secara tidak langsung, otak akan menyuruh kita untuk beristirahat. Jika kita berbicara mengenai kopi, maka kita akan berbicara mengenai kafein. Saat kafein masuk ke dalam tubuh, kafein bekerja sebagai anti-adenosin yang bertugas untuk mencegah adenosin untuk bekerja, sehingga kita akan merasa lebih berenergi. Dan biasanya, kafein mulai bekerja setelah 15 menit dikonsumsi dan bertahan hingga 6 jam. Namun, semakin banyak kafein yang masuk, maka tubuh akan semakin banyak pula meningkatkan adenosin, yang mana artinya kamu akan membutuhkan lebih banyak kafein. Hal ini dapat membuat kamu semakin membutuhkan kopi untuk tetap bangun. Dan ketika kamu mencoba untuk berhenti minum kopi, ada kemungkinan kamu akan merasa lebih lelah dari sebelum kamu minum kopi. Jika kamu tidak merasakan efek apapun setelah minum kopi dan tetap mengantuk, mungkin adenosin di dalam otakmu terlalu banyak, atau kopi yang kamu minum terlalu encer yang membuat jumlah kafein di dalam kopi tidak cukup banyak untuk mencegah adenosin untuk bekerja. Selain itu, terlalu banyak gula juga dapat mengurangi jumlah kafein di dalam kopi. Namun hati-hati jika kamu mengkonsumsi kafein dengan dosis tinggi, karena penelitian menunjukkan mengkonsumsi lebih dari 500 hingga 600 mg kafein setiap harinya akan mengakibatkan insomnia, gugup, gelisah, mudah marah, sakit perut,
detak jantung yang terlalu cepat, bahkan meningkatkan resiko kematian dini. Di balik itu semua, ternyata kafein juga memiliki dampak positif, yaitu mengurangi resiko kanker hati maupun mulut, diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, dan dapat meningkatkan memori jangka panjang. Tetapi perlu diketahui bahwa cara kafein bekerja dapat berbeda setiap individu. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi dari kanal Kamu Harus Tahu dan Ayo Mikir. Klik tombol like jika kamu suka dengan video kolaborasi kami, dan jangan lupa subscribe channel kami. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan sampai jumpa.